Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nes Mawarsari, perawat dari Rumah Sakit Harapan. Ibu boleh manggil saya Nes Mawar aja ya. Ya, Nurse Mawar. Saya izin konfirmasi dahulu, Bu. Apa betul dengan Ibu Sofi Salsabila? Iya, benar. Baik, Ibu senang dipanggil apa ya, Bu? Sofi saja. Baik, dengan Ibu Sofi ya. Jadi gini, Bu, saya mendapatkan kontak Ibu dari hasil tracking data warga yang terkonfirmasi positif COVID di daerah Depok. Pagi ini saya menghubungi Ibu lewat Zoom meeting dengan tujuan untuk memeriksa keadaan Ibu dan memberikan pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan isolasi mandiri yang sedang Ibu jalani saat ini. Oh, begitu ya. Kemarin saya juga sudah dihubungi lewat WA oleh Pak RT kalau akan ada Zoom meeting ini. Iya, Bu, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pak RT untuk mengecek ulang identitas warga di sini. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Sebenarnya kurang baik karena saya harus isolasi mandiri di kamar. Keadaan ini membuat saya stres dan merasa agak frustasi. Oh, Ibu merasa frustasi dan stres ya? Sejak kapan Ibu merasa seperti itu? Semenjak saya isolasi mandiri ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya dinyatakan positif COVID-19, namun tidak bergejala. Dan karena kondisi saya, saat ini warga sekitar juga mengucilkan keluarga saya. Saya juga menjadi merasa kacau dan bingung harus berbuat apa. Lalu, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk meredakan stres Ibu? Sebenarnya saya juga belum melakukan apapun. Jujur, saya agak kaget dengan kondisi saya yang tiba-tiba dinyatakan positif COVID-19. Saya tidak pernah mengira hal ini terjadi kepada saya. Oke, baik ya Bu. Bagaimana kalau kita berdiskusi mengenai masalah yang Ibu alami saat ini? Ya, boleh, Nurse. Oke Bu, untuk waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Nah, untuk tempatnya kita akan adakan di Zoom meeting ini aja ya Bu, berhubung kondisi Ibu yang sedang terkonfirmasi positif, sehingga kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Baik, Nurse. Oke, apa yang membuat Ibu merasa stres saat ini? Saya sebenarnya takut, Nurse, kalau gara-gara saya terinfeksi COVID-19, karena keluarga juga ikut tertular, bahkan sampai dikucilkan oleh tetangga. Baik Bu, jadi Ibu merasa takut ya? Lalu apakah ada hal lain juga yang membuat Ibu merasa stres? Ada. Semenjak saya isolasi mandiri, saya tidak bisa melakukan apapun. Jadi, saya hanya melamun dan membuat pikiran saya kacau. Saya juga tidak berkeinginan mengobrol dengan orang lain termasuk keluarga saya. Lalu apa yang menyebabkan Ibu tidak ingin mengobrol dengan orang lain, Bu? Ya, itu tadi, Nurse. Saya bisa saja menularkan mereka kalau mengobrol dengan mereka. Saya merasa bersalah karena kurang hati-hati dan justru terinfeksi COVID-19. Baik Bu, berdasarkan penjelasan yang telah Ibu ceritakan, Ibu terdiagnosis mengalami ketidakefektifan coping ya Bu. Ketidakefektifan coping merupakan kondisi ketidakmampuan menilai dan merespons stresor serta kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah. Nah, berdasarkan cerita Ibu, yang menjadi stresor utama adalah perubahan situasi untuk melakukan isolasi mandiri akibat COVID-19. Oh, begitu ya, Nurse. Iya, Bu. Nah, untuk meredakan stres, Ibu, kita dapat melakukan salah satu teknik relaksasi melalui musik ya. Memangnya bisa ya? Bisa, Ibu. Nah, baik, sebelum melakukan terapi musik, apakah Ibu sebelumnya pernah dengar mengenai terapi musik relaksasi ini? Belum, Nurse. Memangnya terapi relaksasi musik itu apa ya, Nurse? Nah, jadi terapi musik adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk, dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, cara sederhananya terapi ini dilakukan dengan mendengarkan musik ya, Bu. Mendengarkan musik ya, Nurse? Iya, betul, Bu. Nah, jenis musik yang digunakan untuk terapi juga berbeda-beda. Ada jenis musik Georgian, barok, klasik, dan romantik. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi pendengar juga. Begitu ya, Nurse. Lalu manfaatnya buat saya apa saja ya? Jadi terapi musik ini bermanfaat untuk relaksasi, membantu mengistirahatkan tubuh dan pikiran, meningkatkan motivasi, mengurangi stres, hingga meningkatkan kekebalan tubuh ya, Bu. Oh, banyak juga ya, Nurse. Ya, Bu. Jadi untuk kondisi Ibu saat ini, kita akan melakukan terapi musik dengan menggunakan jenis musik barok ciptaan Johann Sebastian ya, Bu.
Baik, Nurse. Media yang akan kita gunakan yaitu melalui audiovisual ya, Bu. Ibu bisa mendengarkan musiknya sambil melihat video pemandangan pantai yang sudah saya siapkan. Audiovisual ini akan saya putar selama 15 menit. Ibu juga boleh sesekali untuk memejamkan mata untuk meresapi melodi dari musik yang saya putar. Oh iya, apakah saya boleh menggunakan headset? Boleh sekali, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Nurse, tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa mulai terapinya ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik, saya izin putarkan videonya dulu ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah? Baik, saya mulai ya, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Miss Mawar yang akan memandu terapi hari ini. Terapi relaksasi musik yang akan diputar pada kesempatan hari ini adalah jenis musik barok karya Johann Sebastian Bach. Agar lebih rileks, Bapak Ibu bisa menggunakan headphone dan memposisikan diri paling nyaman. Jangan mendengarkan. Nah, videonya sudah selesai diputar ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan musiknya, Bu? Saya merasa pikiran saya lebih agak tenang, walaupun tidak sepenuhnya hilang rasa stres saya. Iya, Bu, tidak apa-apa. Jadi terapi ini memang perlu dilakukan beberapa kali untuk memulihkan perasaan Ibu ya. Nah, baik Bu, tadi kita sudah berdiskusi dan melakukan terapi ya. Apakah Ibu masih ingat apa itu terapi musik? Masih kok, terapi relaksasi dengan mendengarkan musik kan ya, Nurse? Iya, betul sekali Bu. Lalu apakah Ibu masih ingat manfaat apa saja dari terapi musik yang kita lakukan? Sebagian relaksasi membantu mengistirahatkan tubuh dan pikiran, meningkatkan motivasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Wah, ingatan Ibu bagus juga ya. Terus Ibu masih ingat jenis musik apa yang tadi kita dengarkan? Barok ciptaan Johann. Iya, benar sekali Bu. Nah, baik Bu, pertemuan kita hari ini sudah selesai ya Bu. Saya akan memberikan file audiovisual yang kita gunakan hari ini kepada Ibu ya. Oh, saya dapat filenya ya? Iya Bu, Ibu bisa mendengarkan musik ini setiap hari atau ketika Ibu merasa stres ya. Oh, baik, Nurse. Baik, kalau begitu 3 hari lagi kita akan bertemu lagi ya Bu. Nanti akan ada Zoom meeting seperti ini lagi, tetapi dengan lebih banyak orang sebagai lanjutan terapi yang telah kita lakukan hari ini. Dan sharing perasaan setelah melakukan terapi selama 3 hari ke depan. Oh, gitu ya, Nurse? Iya Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya ada. Nanti jamnya juga sama? Kemungkinan sama Bu, nanti kita akan menginfokan kembali lebih lanjut melalui pesan WhatsApp ya Bu. Baik, Nurse. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak, Nurse. Baik, kalau begitu, karena sudah 30 menit, saya akhiri Zoom meeting hari ini ya, Bu. Semoga dengan terapi ini dapat membantu Ibu mengatasi masalah Ibu. Iya, Nurse. Terima kasih banyak atas waktu dan terapi hari ini. Sama-sama ya, Bu. Semoga Ibu lekas sembuh. Selamat siang. Selamat siang.